Halo kawan-kawan, ini kasusnya begini. Ini motor di double starter tidak bisa. Terus di di kickstarter oke, bisa. Di kickstarter bisa nyala. Tidak ada kode kedipan. Pakai aki baru pun tidak kuat, tidak bisa nyala mesinnya. Sudah dicek semuanya, kabel-kabel dan lain-lain ya. Di sini dicek semuanya. Aman, ternyata setelah dicek ya seperti ini kondisinya, kotor sekali dan ini putus. Nah, makanya kita sambung seperti ini ya. Sebetulnya ini yang tidak disarankan karena dananya mepet ya. Coba diakali, mudah-mudahan bisa, bisa. Jadi kita solder, kita tambahi ya, biar nyambungnya itu lebih mudah kita sambung. Jadi jangan lupa dikupas, pasti sudah tahu semuanya. Lapisan itu email atau apa itu ya, itu dikupas dulu. Setelah yakin, kita konekkan dulu, terus kita solder biar mantap, kuat. Jangan langsung disolder, khawatirnya soldernya nggak kuat, kena panas, meleleh ya, katakan kendor ya. Nah, makanya harus disambung dulu kabelnya, terus disolder, itu biar aman. Untuk pemesanan alat ini silakan inbox di Facebook saya atau WA ya, yang tertera di deskripsi ya. MST 100P universal, bisa Honda, Yamaha, Suzuki, terus banyak lah pokoknya, Kawasaki. Untuk penyambungan sendiri ya dipastikan itu benar-benar erat ya, benar-benar rapat. Terus kendalanya apa? Kita harus tahu posisi masuknya CKP nanti ya. Kalau CKP ini nggak bisa masuk ke lubang ini ya, makanya posisi solderan kita harus tahu. Jangan sampai solderannya di tengah sini atau intinya jangan menghalangi masuknya ini ke sini, itu ya. Oke, monggo. Khawatirnya nanti saking kita semangatnya di solder, kita lupa posisi soldernya itu menghalangi ini masuk ya. Nah, bongkar lagi itu kan. Jadi perencanaan itu penting. Jangan lupa kita kupas-kupas dulu. Kita kupas-kupas biar koneknya mantap, bagus. Kita ukur, kita mal biar presisi. Kalau nggak kita mal dulu, kita perkirakan, nanti malah kepanjangan. Ini alternatif untuk dana yang minim ya, dana cekak.
Mudah-mudahan nanti ini berhasil. Ini ada beberapa nih. Ini kalau ini aman, tidak usah, ini tinggal kita lem saja. Ini kalau beli baru ya 700.000 harganya, satu set sepul sama sensor CKP-nya. Itu pun kalau stoknya ada, kalau nggak ada harus inden. Kalau digulung ulang oke, boleh, bisa, akan tetapi nanti sebetulnya kita harus, pihak si penggulung dinamo itu harus tahu ukurannya, tahanannya berapa, lilitannya berapa, intinya ketemu outputnya itu berapa, itu harus tahu. Kalau terlalu tinggi outputnya, nanti yang kena itu ini kiproknya mahal nih. Kiprok bonus ECU ini nggak boleh 1 juta ini. Kalau terlalu apa namanya, intinya lilitannya nggak kuat, efeknya apa, dia juga tidak kuat memutar mesin saat start awal. Begitu juga kalau terlalu besar, akinya gampang tidak kuat. Nah seperti itu, jadi ya harus terencana. Bahan sepulnya harus bagus, diameternya juga, intinya tukang sepul ya pasti paham lah ya. Tapi kadang walaupun jumlah lilitan sama, nggak tahu karena faktor apa, akhirnya outputnya itu tidak sama, tidak sesuai spek aslinya. Itu bermasalah nantinya, bermasalah di pengisian ataupun bermasalah saat disetat akinya tidak kuat, karena apa namanya, terlalu besar, membutuhkan arus listrik yang terlalu besar. Tapi saya kira kalau hanya beberapa lilitan di atas ini hanya 1 lilitan, kemungkinan ini tidak berpengaruh signifikan ya, maksudnya ya. Kecuali ya kalau beda beberapa lilitan gitu, nah itu disarankan diganti. Ini kan hanya 1 lilitan saja ya. Jadi kita yakin aman, semoga berhasil ini guys. Itu kan hanya 1 lilitan dia, tidak lebih dari 2 lilitan. Kita ukur yang mana yang harus kita kupas biar nggak salah kupas nanti. Dipastikan kupasan kita itu benar-benar tidak menghalangi sambungan ya, harus benar-benar tersambung supaya ampernya itu stabil.
gak kurang rene lah. Wis ya, pas ya, presisi ya. Oh iya wis pas cukup wis. Mantap wis. Enggak jadi beli baru. Terus kita solder kawan-kawan. Sangat rapi sekali. Sisa satu. Kita tarik dulu biar ada celahnya, biar mudah. Kita sambung dulu, harus benar-benar sambungannya itu tidak kendor ya, soalnya ini tegangannya dapat aliran setrum yang kuat ini dari aki. Saat proses pengencangan seperti ini guys ya, harus kita hati-hati ya, nanti terlalu kenceng malah putus kabelnya, nyoder lagi 2 kali kerja. Mantap. Aja sampai tempuk nih nih. Plastik nih. Oh plastik ya, nggak maksudnya nih iki nih, nggak boleh guys ya. Kita harus perhatikan ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la khalaq. Mantap. Jadi harus kembali awal presisi seperti ini ya guys, presisi sekali. Oke, tinggal proses perapihan ini ya, dilem ya. Ini keadaannya seperti ini kawan-kawan ya, jadi ya kita harus benar-benar teliti ya. Oke lah, langsung kita lem pakai kastol, kita lindungi. Kalau kita dicukit-cukit nanti
khawatir apa namanya Pas. ngelupas. Kenapa kita pakai kastol? Pasti teman-teman paham ya, kastol ini ya murah meriah, tapi dia nanti bisa mengeras kalau terkena panas, jadi aman. Jadi ini himbauan juga untuk para konsumen ya, para pemilik motor, mintalah ke bengkel supaya minimal itu katakan 6 bulan sekali ya, mintalah tolong Pak supaya sepul saya dicekkan, dibersihkan. Ongkosnya nggak mahal kok, nggak sampai 200.000 100.000, nggak sampai membongkar ini ya, dibersihkan ya. Nah, supaya apa, nggak kejadian seperti ini gitu kawan-kawan. Jadi untuk pembersihan berperiodik ini ya, beberapa bulan sekali, mungkin boleh 6 bulan sekali atau setahun sekali lah, tergantung area. Kalau di kota mungkin agak bersih ya, karena kondisi jalannya itu tidak terlalu berdebu. Tapi kalau di kampung ya tahu sendiri kan, ini tadi tidak kita videokan keadaan berdebunya ya, tapi kita ada fotonya. Jadi ya itu tadi, ini tinggal nunggu kering saja. Oke, tinggal nunggu kering. Kita tes pakai apo, kita tes kontinuitasnya nyambung enggaknya gitu ya guys, mumpung belum dipasang. Khawatir kalau sudah dipasang ternyata tidak bisa hidup. Keras ini memang. Ini sudah lepas ya, kita cek ini ada enggak di sini yang gosong-gosong sedikit. Nah, ini kayaknya aman ya, nggak ada percikan, bekas percikan api nggak ada. Oke, coba sampean wis pakai apu. Jadi kawan-kawan, kebanyakan itu kasusnya ya seperti ini. Dan juga jangan lupa ya, ini kan ini nempel di sini kan, jadi yang bergerak, yang terus bergerak karena berjalannya mesin itu kabel seperti ini, di daerah sini itu rawan putus, putus nyambung begitu guys. Karena apa, ini kan bergerak turun naik ke atas, ini juga bergerak tiap hari, bergerak beberapa tahun. Akhirnya yang namanya juga bahan lentur, tiap hari kita gini-ginikan ya, kok blur ya, nah, akhirnya rantas. Tes kontinuitas oke, di sini oke, yang satunya oke ya, oke, yang satunya lagi. Mantap guys, tuh blur guys, mantap, berarti ada kontinuitas. Kalau enggak ya mana bisa mungkin aliran listrik mengalir ke sini, membuat ini jadi magnet. Nah gitu, langsung pasang guys, eksekusi. Crispo ini speknya 280 Nm maksimal ya. Kita juga ready baterainya guys, baterainya ini kita juga ada sisa satu. Baterainya mahal, hampir 600.000. Oh ya guys, ini baterai ya, kita juga harus tes. Walaupun misal voltasenya tinggi, tapi apa ya namanya, kualitas daya tampung baterai ini bagaimana, masih bagus apa enggak, sel-selnya itu maksudnya ya.
kita memakai alat khusus yaitu baterai tester. Kita konekkan dulu. Nah, kita konekkan dulu, kita tes. Ya, coba kita tes pakai 80 cca ya, bagaimana nih kondisinya. Tuh, good baterai. Nah, healthy 100%, bagus baterainya. Kalau healthy-nya itu di bawah 50%, itu biasanya benar voltasenya itu tetap 12 volt atau 13 volt, tetapi dia untuk memutar ini ya, untuk memutar ini ACG itu dia tidak kuat gitu guys. Jadi kita jangan terkecoh oleh voltase ya. Di sini oke guys, coba kita kembali. Saya maksud voltasenya ini kan 12,6 volt. Nah, ini baterai yang sowak pun terkadang nilainya 12,6 volt atau 13, akan tetapi ampernya itu turun. Dia tidak bisa menyimpan arus listrik itu banyak gitu loh. Jadi untuk arus listrik yang dibagi-bagi oleh ECU kemana gitu ya, itu tidak sesuai, pembagiannya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh suatu alat tersebut atau aktuator atau sensor. Makanya saat kita start double starter ya, itu kebanyakan tidak kuat. Pertama memang dari akinya ini atau mungkin rangkaiannya. Jadi yang harus kita perhatikan ini biasanya terbakar. Semua soket-soket harus kita cek ya. Ini juga biasanya terbakar. Sambungannya di sini ya, rawan di sini tuh rawan ya. Rawan sekali. Rawan putus, makanya kita harus cek. Jadi kasus motor ini double starter tidak bisa nyala. Bisa dari tombol switchnya, tombol switch starter maksudnya, atau switch rem dan lain-lain ya, atau ECU sendiri sudah tidak mengeluarkan massa ke relay, bisa juga seperti itu. Oke guys, ini baterai oke, aman. Habis ini kita tes. Jadi aman, ini baterainya sudah aman. Jadi setidaknya kita ini untuk memperingan kita kerja ya, sangat membantu sekali. Kita tidak usah tahan-tahan pakai penahan magnet atau apa. Kalau pakai ini ya tinggal pegang aja pakai tangan, tahan, udah beres. Impact baterai kita juga ready, merek Crispo, harganya 1.500. Dalam beberapa kasus ya, kasus yang sering di lapangan itu apa namanya, tidak ada kode kedipan ya, kode kedipan 52 CKP tidak ada. Terus apa namanya ya, di scanner juga tidak ada kode kerusakan, histori juga tidak ada. Makanya dari itu ya kita harus secara kasat mata harus teliti ya sambungannya ini. Yang pertama itu sekring juga dicek, dan ujung-ujungnya yang terakhir kita bongkar spool. Nah, testing hanya penyalaan saja. Terus kontak kok. Nah, gak apa-apa sedih lu. Sebetulnya gini guys, kita tidak boleh menyalakan mesin karena
radiator belum terpasang, tapi hanya untuk ngetes ini saja aman, dijamin aman. Oke. Yes, mantap. Yes, alhamdulillah. Ah, 20. Nah, ini tekanannya hanya 20, makanya kurang sip startnya. Pasti ya nyalanya larinya ya nggak karuan. Paling cepat ya ini nggak ada 300 km per jam ini kalau pompanya seperti ini. Kecepatan motornya nggak ada 300 km per jam nih guys, kalau pompanya seperti ini ya. Paling hanya 40 km per jam saja. Oke guys, aman alhamdulillah, seperti itu. Sekarang pemasangan instalasi radiator. Oke kawan-kawan, eksekusi alhamdulillah sudah berhasil ya. Tidak jadi 700.000 untuk spoolnya saja. Tinggal kita perapihan, ganti rotak pakai MST. Ya, tinggal kita ganti rotak pakai ini ya, merek MST. Ini filter bensinnya, ini ada injektor, ini juga injektor ya guys. Ini relay, ini juga relay. Ini yang ori, ini yang bukan. Ini untuk filter CB. Kita lokasi di Banyuwangi guys, bisa kirim-kirim seluruh Nusantara. Ada yang ori, ada yang CKD. Kalau ini ori semua kayak gini. Ini yang CKD-an, ini CKD guys. Ini yang 8 hole untuk CB ini. Ini TPS. Kita kontak kon. Gak kuat. Wah, kontaknya ini kontaknya error kadang. Oh, gak kuat mana ya? Ini kita curigai ada suatu masalah ya guys, kok keras sekali. Ini harus ganti ya. Iki kok starter sikil mau atas banget. Operasinya nyantol ini. Apa nih? Ini rotaknya harus diganti guys. Ini full pumpnya. Kalau hanya segini ya motor ini nggak kuat lari 200 km per jam guys, nggak kuat larinya. 300 km per jam juga nggak kuat. Paling hanya 40 km. Ini harus diganti ya. Ini. Kita cek scan. Ini motor belum kita eksekusi, maksudnya belum kita servis ya guys. Hanya kasusnya itu tadi soal spool ya. Coba kita lihat datanya. Silau ya guys. Oke, data sistem. Benan di temperaturnya. RPM nya ini kurang tinggi RPM nya. Coba di anu Kang, RPM Kang 1600. Terus ya wis sip. Jadi dewe. RPM 1600. Kita ingat ya, suhu kita tidak boleh melihat data ini normal atau enggak ya sebelum suhu mencapai minimal 80 ya.
80 derajat Celcius. Tapi kita boleh ngecek bukaan gas. Ini bukaan gas 0 derajat, ini 0 derajat. Satuan voltnya bukaan gas ini 0,429. Oke, kalau misalkan ini 0, di sini hanya 2 atau 3, 0,2 atau 0,3, kita harus setting ya. Kita harus setting TPS ya. Di sini boleh kita setting ya. Mulai dari ini ya, ada baut-bautnya, ataupun ini bisa digeser-geser TPS-nya. Intinya kita lihat datanya harus sudutnya ini 0, sudut 0, dan harus ini 0,4, boleh 499, boleh di bawah 0,5 boleh. Jangan lebih dari 0,5 ya, diusahakan ya. Ini karena apa? 0,4 itu settingannya oke, udah itu sudah oke. Kalau terpaksa itu 0,6 misalkan ya, bisa juga boleh. Tapi hal yang terpaksa, mungkin ada kendala di TPS atau bagaimana, kendala tarikan bagaimana, bisa diangkat di 0,6 atau 0,5 lebih lah intinya ya. Tapi standarnya ya ini udah bagus, oke. Dinaikkan sedikit jadi 0,49 juga oke, nggak masalah. Suhu masih 64. Coba ini dengan injektor oke, normal, oke, nggak masalah. 2,4 bagus, rentan segitu. Jangan lebih dari 3 atau 3 jangan ya. Artinya apa kalau 3? Berarti pulser pulser plunyernya itu dia membukanya, ini kan satuannya ms, misalnya 3 ms milisecond, 3 mili per detik dia bukan, semakin lebar artinya bahan bakar diboroskan, seperti itu. Coba kita cek halaman 2 Kang, panah ini O2 sensor. Nah, ini nggak masalah ya. Oke, ini bagus. Jangan sampai 1 volt ya. Ini kan 0, di bawah 0,9. Nah, jangan sampai 1 volt. Kalau 1 volt kita harus curiga, pasti ada masalah di motor ini. Altitude oke. Nah, coba halaman 3. Oke, ini nggak masalah, menurut kita nggak masalah ini normal, kebanyakan motor kayak gini ya. AFR nya 13,4,5, katakan ini 14, filternya minus 7%, artinya ini oke, nggak masalah, lancar, tidak ada, maksudnya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh. Altitude-nya juga oke. Coba halaman 1. Ini lihat temperatur radiator 75 derajat Celcius. Terus di bawah ini juga ada temperatur radiator 0,897. Kalau ini masih dingin ya, misalnya 50, di sini kan tertera lebih dari 1 kadang ya. Intinya kita tunggu sekitar 0,6, 0,5 itu oke. Coba kita pantau terus ini. Oh ya kawan-kawan, oke, ini boleh dibilang ini normal, oke, bagus. 80, 0,8, tidak lebih dari 1 volt ya. Oke. Terus begini, ini kan angkanya di angka 20 PSI ya, tidak sesuai dengan angka standarnya. Ini jangan sekali-kali kita mereset ECU-nya. Karena apa? Tekanan full pump kan dia rendah. Kalau kita reset, resikonya apa? Ini RPM-nya bisa naik sendiri. Nggak tahu itu naik 1800, 2000 bahkan. Tidak bisa kita kecilin. Karena apa? Karena ini full pump-nya ini sudah lemah gitu.
Jadi ini lemah, dideteksi oleh ECU dengan laporan dari O2 sensor bahwasanya pembakarannya kayak begini. Nah, kenapa sekarang kok dalam 20 PSI itu masih bagus ya, langsamnya masih oke. Jadi ECU memerintahkan injektor ya seperti ini guys, ya seperti ini datanya, tidak lebih dari 3 itu. Ini masih angka normal, tapi ini kalau misalkan di bawah 20, entah itu 10 atau berapa, terus kita reset, ini menjadi tinggi guys. Jadi seperti itu. Jadi saran kita ya, jangan direset dulu sebelum penggantian fuel pump. Ini sebelum penggantian rotak, seperti itu. Dan ini harus kita infokan ke konsumen. Artinya begini, kita harus ngomong ke konsumen. Biasanya motor datang bisa langsung seperti ini, bisa digas. Nah, ini kan bisa digas, ya kan, langsam. Setelah kita reset, akhirnya apa yang terjadi? Itu tinggi, bahkan langsamnya pun tidak normal kadang ya. Intinya banyak bermasalah. Nah, itu harus kita jelaskan. Misalkan kadang konsumen datang, Pak tadi waktu datang nggak apa-apa kok, mesinnya bisa nyala normal, bisa langsam, nggak terlalu tinggi langsamnya seperti ini. Nah, yang kita khawatirkan seperti itu. Makanya semacam kayak ini, tekanannya kita harus kasih tahu ke pasiennya, Pak ini tekanannya sekian. Kalau kita reset, akhirnya nanti bisa naik RPM-nya. Jadi harus kita ganti. Nah, seperti itu. Kalau nggak kita ganti, saya nggak mau mereset ini, mereset ECM-nya. Ini kan harus direset. Soalnya apa? Kalau mereset ini ECM harus ganti rotak dulu, karena tekanannya sudah di bawah normal. Oke, gitu aja guys. Ini kasusnya hanya tinggal rotak dan filter saja. Filter wajib ganti, tidak boleh tidak, biar tidak 2 kali kerja. Oke, begitu saja. Thank you.